Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rika Mudrika dari SD Negeri 17 Kuningan, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kuningan. Video kali ini berisi tentang tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang teknik coaching. Jadi kemarin saya sudah melaksanakan teknik coaching bersama teman saya Ibu Lina Ade. Penasaran gak nih bagaimana teknik coaching yang saya lakukan terhadap teman saya? Langsung saja ya kita cek videonya. Check this out. Iya, asik juga pemandangannya sini ya. Bagus. Kita cek. Hei, ya Allah, ketemu teman. Alhamdulillah. Iya. Gimana? Baik. Alhamdulillah. Iya, Bu Adel. Gimana, Bu Adel? Ya, saya itu nyari-nyari Bu Rika. Saya itu pengen bicara sama Bu Rika. Oh iya, betul, dari kemarin ya kita udah minta waktu ya. Ya, untung kita ketemu di sini ya. Ya udah, kita cari tempat aja yuk. Nah, ibu-ibu, kita sekarang sudah nyaman nih duduknya. Tadi kata Bu Adel kan ada yang ingin dibicarakan sama Bu Rika. Iya, silakan Bu Rika, mau dengan teknik apa nih? Saya akan menggunakan teknik coaching aja ya untuk menyelesaikan masalah Bu Adel. Siapa tahu dengan teknik coaching ini dapat membantu mencarikan solusi untuk Bu Adel. Iya. Jadi bagaimana? Silakan ya, saya jadi pengamat saja di sini ya. Iya, baik. Sok mangga waktu dan tempat. Bu Adel, apa nih permasalahan yang mau disampaikan kepada saya? Ya, begini Bu, sebenarnya saya ini resah banget memikirkan anak-anak murid saya, Bu. Kenapa tuh, Bu? Mereka itu minat bacanya tuh rendah sekali. Mereka itu kalau saya kasih buku itu asik gitu. Mereka itu mau baca, tapi 5 menit udah ditinggalkan lagi bosan, Bu, katanya. Jadi mereka minat baca mereka itu rendah sekali. Saya tuh bingung harus bagaimana gitu biar mereka minat bacanya itu tumbuh gitu. Nah, boleh saya tahu gambaran secara detailnya seperti apa permasalahan Ibu? Ya, jadi karena mereka itu satu nggak suka baca ya, Bu. Jadi wawasan mereka itu kurang. Jadi ketika saya berbicara tentang suatu fenomena misalnya atau suatu kejadian itu mereka tuh bleng, nggak tahu. Jadi cara saya menyampaikan materi pembelajaran juga susah karena mereka memang literasinya kurang. Mereka itu kurang ya literasi baca, harus selalu saya ngasih tahu. Saya kan maunya mereka itu mencari tahu sendiri. Otomatis ketika mau mencari tahu sendiri itu kan dari kebiasaan mereka membaca gitu, dari apa saja ya, dari koran atau dari buku atau apa saja mereka nemu dari mana saja, harusnya seperti itu. Jadi enak gitu ketika pembelajaran kalau mereka menemukan sendiri. Tetapi ini nggak bisa, jadi kesannya mereka itu pengen saya suapin terus. Jadi kalau ada materi itu, nih materi ini, jadi mereka maunya dikasih tahu. Ya, maunya disuapin, maunya tinggal gurunya aja yang menjelaskan gitu. Yang menjelaskan. Tapi walaupun misalnya saya yang menjelaskan, kalau memang bukan dari minat merekanya sendiri, keinginan untuk mengetahui dan membaca, itu jadinya cepet nguapnya gitu materi itu, Bu. Jadi nggak nyampe ya makna materi tersebut ya. Nah, kalau gambaran permasalahannya seperti itu, upaya lain yang telah dilakukan sama Bu Adel selain literasi itu kan banyak macamnya ya. Selain literasi membaca itu apa saja? Ya, sebenarnya bukan literasi itu bukan hanya membaca ya, Bu, tapi ada public speaking juga gitu, Bu. Ada literasi digital, ada literasi ya public speaking gitu, melatih kemampuan anak untuk berbicara, bukan hanya membaca tapi juga berbicara. Kemudian mengetahui tentang budaya atau cara mereka berhitung gitu, termasuk literasi juga. Nah, saya itu sudah berusaha setiap pagi itu melatih anak-anak untuk melatih kemampuan mereka dalam berbicara. Jadi setiap pagi itu saya selalu mengajak mereka curhat. Jadi mereka itu berbicara tentang keadaan di rumah, tentang pengalamannya ya, pengalamannya gitu. Tapi ya harus selalu saya pancing gitu. Ketika tidak saya pancing itu hal-hal yang seperti itu tidak keluar dengan sendirinya. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan literasi itu. Nah, tadi kan Bu Adel berbicara tentang harus dipancing, harus ada umpan dulu dari saya baru si murid itu mau melakukan hal tersebut. Nah, memang langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Adel itu seperti apa sih
kegiatannya itu? Ya tadi selain tadi ya melakukan sesi curhat pagi ya Bu, saya juga sebenarnya sudah mengajak mereka mengunjungi perpustakaan di sekolah gitu. Dengan mereka melihat buku-buku di sekolah, mungkin akan menarik minat baca mereka. Jadi saya kasih waktu seminggu 2 kali untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Kemudian saya juga membeli buku-buku yang sekiranya cocok dengan karakteristik anak SD, yang banyak gambarnya, yang tulisannya besar-besar dengan cerita yang menarik-menarik. Tapi ketika saya kasih ke mereka, mereka antusias gitu. Asik ada buku baru. Mereka baca 5 menit tinggalkan, tetap aja begitu lagi gitu. Tadi kan Bu Adel berbicara tentang durasi waktu yang tidak lama dalam proses literasi ya. Hanya 5 menit siswa itu sudah bosan. Bagaimana Bu Adel cara mengatasi kebosanan atau kejenuhan dalam melaksanakan literasi di kelas yang sudah dilakukan sama Bu Adel? Bagaimana caranya? Ya sebenarnya itulah masalahnya ya Bu. Jadi saya tuh berpikir bagaimana agar mereka menjadi rutinitas gitu. Jadi mereka tuh tidak bosan. Karakteristik anak SD itu kan aktif ya, bergerak. Apa memang saya harus melakukan suatu kegiatan yang merangsang motorik mereka sekaligus gitu. Iya. Sehingga mereka itu mau beraktivitas gitu Nah, iya betul. Saya tuh berpikir seperti itu. Kalau memang misalnya memang maunya beraktivitas, saya tuh kepikiran untuk mengadakan semacam panggung literasi. Nah, bagus tuh. Ya, panggung literasi untuk menarik minat mereka sehingga mereka mau mengekspresikan literasi mereka, baik itu literasi baca atau literasi digital atau literasi yang lainnya di dalam public speaking ya public speaking di dalam literasi tersebut, di dalam panggung literasi tersebut. Nah, kira-kira kalau misalnya saya membuat perencanaan seperti itu, kira-kira bagus sih, bagus. Kepikiran sampai membuat panggung literasi di kelas ataupun di sekolah itu bagus sekali rencananya. Tapi siapa nih yang bisa membantu rencana Bu Adel biar lebih berhasil? Kira-kira siapa ya Bu? Apa saya ajak guru-guru di sekolah saya ya? Karena memang membuat panggung literasi itu kan tidak bisa sendiri ya. Iya. Sebuah program yang besar ya. Maksudnya itu melibatkan kelas, bukan hanya satu kelas ya. tapi 6 kelas sekaligus. Jadi saya tidak bisa menanganinya sendiri. Otomatis saya harus meminta bantuan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk membantu saya mengondisikan anak ketika kegiatan panggung literasi. Selain untuk mengondisikan anak, juga membantu saya untuk menyiapkan mereka mengikuti kegiatan di panggung literasi tersebut. Ya, jadi dari pihak intern ya, Bu Adel ya. Ada pihak lain Bu Adel yang bisa membantu program rencana Bu Adel ini? Ya, di dalam panggung literasi ini tentunya kan membutuhkan referensi ya, membutuhkan banyak bacaan-bacaan referensi bagi anak, dan itu tidak tersedia di sekolah itu, tidak lengkap gitu. Jadi saya kemungkinan memang membutuhkan bantuan dari pihak luar, misalnya dari pengurus perpustakaan desa. Oh, ada pengurus? Ada. Kebetulan di saya ya ada PKK. Nah, di dalam PKK tersebut ada suatu program literasi Pokja 4 ya, di PKK itu ada untuk mengaktifkan kegiatan literasi, dan mereka juga mempunyai perpustakaan. Memang perpustakaannya itu milik desa, perpustakaan desa, tapi siapa saja boleh mengunjunginya dan boleh menggunakan memanfaatkan ya perpustakaan desa tersebut. Jadi termasuk sekolah juga bisa bekerja sama? Bisa Bu. Oh, bagus ya. Bagus itu, jadi bisa membantu rencana Bu Adel ya. Iya. Kapan waktunya nih, dengan Bu Adel sudah menentukan langkah yang mau ditempuh, siapa saja yang bisa membantu Bu Adel, rencana juga sudah matang. Kapan waktu yang akan diambil secara tepat untuk membuat program literasi ini menjadi lebih booming? Nah, mungkin saya akan memulai minggu besok ya Bu, biar cepat dieksekusi nih rencananya. Jadi minat baca anak yang tidak tumbuh itu biar cepat tergali gitu. Ada kemungkinan minggu besok tuh saya akan membuat program dulu, dan setelah membuat program saya akan mencari masukan
mengkomunikasikannya Mm-mm. dengan kepala sekolah dan Iya. rekan sejawat. Nah, setelah semuanya sudah kita komunikasikan, saya akan eksekusi rencananya mulai minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu dari sekarang mungkin, Bu. Mudah-mudahan ya Bu Adel, mudah-mudahan rencana Bu Adel itu bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kan Bu Adel sudah sedikit mempunyai gambaran, banyak mungkin lah gambaran dari obrolan kita. Apa sih yang bisa disimpulkan sama Bu Adel dari obrolan kita saat ini tuh, apa yang bisa disimpulkan? Ya, Bu, tadinya saya tuh kan merasa galau ya, galau memikirkan anak murid saya yang tidak mau membaca. Setelah sekarang saya berbicara dengan Ibu, ternyata memang solusinya ada di diri Ya, saya betul, sendiri betul, ya, Bu ya. betul. Hanya saya yang harus action gitu. Pemikiran-pemikiran dan idenya ada di diri saya sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, memang saya harus segera melaksanakan semua yang saya rencanakan Secara sekarang. detail ya. Tadi kan Bu Lina juga menanyakan teknik apa yang akan dilaksanakan pada pembicaraan kali ini. Ya inilah manfaatnya teknik coaching ya. Karena teknik coaching itu seorang coach itu tidak mungkin memberikan pendapat secara meluas ataupun apa itu. Jadi saya gunanya atau fungsinya hanya memberikan peluang atau membuka ide-ide yang justru ada pada Bu Adel sendiri. Jadi Bu Adel yang tahu permasalahannya, Bu Adel yang tahu tempatnya, lokasinya seperti apa, Bu Adel yang dapat menyelesaikannya. Jadi saya hanya memancing agar ide itu bisa keluar dari benak Bu Adel. Tapi udah bagus Bu Adel. Jadi saya sih hanya berdoa mudah-mudahan rencana Bu Adel bisa berjalan dengan lancar ya Bu Lina ya. Ya, amin. Ya, terima kasih, Bu. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Bu. Nah, perasaannya gimana nih? Sudah ngobrol sama saya melalui Bu Lina juga memberikan waktu dan tempatnya kepada kita. Saya merasa senang sekali, Bu. Saya merasa plong perasaan saya gitu, merasa lebih lega karena yang saya pikirkan, yang jadi beban pikiran saya selama ini ternyata sudah mendapatkan solusinya ya gitu, Bu. Saya merasa lega sekali. Ya, alhamdulillah, berarti pertemuan kita ada manfaatnya ya. Iya, Bu. Semoga kedepannya program literasi Bu Lina bisa berjalan bahkan lebih besar lagi, lebih megah lagi, bisa terintegritas dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ya, terima Bu Adel. kasih, Bu, ya. Ya, sehat-sehat ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita ke cari makan dulu yuk. Ya. Cari makan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya proses latihan coaching berjalan dengan sangat lancar. Kami merupakan satu tim di mana ada 3 orang. Yang pertama saya, Lina Sri Mulyani sebagai pengamat, dan Ibu Rika sebagai coachnya, juga Ibu Lina Adel sebagai coaching. Menurut saya, Bu Rika sudah sangat bagus sekali melakukan teknik coaching ini, di mana Bu Rika sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, yaitu kepada Bu Adel, juga menanyakan tentang rencana aksi, tindak lanjut, dan memperkuat tanggung jawab atas ide dan solusi yang Bu Adel pilih untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan harapan kami setelah kami melakukan latihan coaching ini, kami bisa menerapkan coaching di sekolah kami dengan rekan-rekan sejawat atau dengan anak-anak didik kami tercinta dengan lebih baik lagi. Terima kasih.